Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan yang baik. Semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, pujian yang terbaik bagi Tuhan, dan terlebih ucapan syukur dari hati pada Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik atas kehidupan kita. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, bersatu hati di dalam doa. Tuhan, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami ada saat ini bersama-sama bersatu beribadah, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, teramat baik, biarlah hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh memuji Engkau dengan sepenuh hati kami, Engkau hadir dan Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, sama-sama jemaat Tuhan katakan, amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Bapak Ibu Saudara, kita pujikan dari awal, katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada hanya karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat katakan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, ya Tuhan, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih padamu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami bawa korban syukur, tinggikan nama-Mu, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi hanya bagi Engkau ya Bapa. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan, dimuliakan nama-Mu. Hanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, mulia. Besar dan agung, ajaib, ajaib, ajaib Yesus. Haleluya. Kami bawa persembahan syukur kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati saudara bagi Tuhan. Sambut Dia dengan pujian, sambut Dia dengan hormat.
saudara. Menyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan korban syukur. Haleluya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh Bapa yang baik, selidiki hati kami. Haleluya. Di atas segala raja ada di dekat kita. Ya la 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 masih ya la la la. Jesus, Jesus, ku sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dengan pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau terus ucapkan terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Katakan Yesus. 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 Terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Nyatakan terima kasih, oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan, melepaskan, bahkan menghiburkan setiap kami yang sungguh-sungguh menyembah Engkau dengan segenap hati. Bapa, jikalau sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi, biarlah sukacita surga itu sungguh nyata. Kami alami, kami menikmati Engkau di hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, bersukacita pada saat hari ini saudara, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, sekalipun kita terpisah secara jarak dan waktu, tetapi kita tetap bersatu di dalam roh. Kita semua bersukacita sebab Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita. Mari lebih lagi saudara, kita memuji nama Tuhan, kita nyatakan anggur baru tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Tuhan, kita telah menerima kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita boleh menyatakan kuasa-Nya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Mari setiap kita yang telah ditebus oleh Tuhan, dengan sepenuh hati kita menyatakan pujian kita di hadapan-Nya. Mari sama-sama kita nyanyikan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
situ pasti mujizatmu terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Oh, mungkin langit pun tak terlihat,
ternilai dan abadi seperti pelangi sehabis hujan. Ya dan amin janji-Mu Tuhan. Oh, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, dan abadi. Di balik dukaku, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku, Dia telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Setiap janji Tuhan akan kami terima di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang ketiga di bulan Mei. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman, sebab firman Tuhanlah jawaban dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu senantiasa menghibur, menguatkan kami, bahkan menuntun kami di dalam seluruh setiap rencana Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah lewat penyampaian firman Tuhan dengan otoritas kuasa dari Maha Tinggi, sehingga kami semua yang mendengarnya sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh kami dijadikan pelaku firman Tuhan. Kami alami maupun kuasa kasih Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Mei dengan tema seri khotbah rumah, di mana rumah adalah sebuah bangunan, sebuah kumpulan di mana kita merasa aman, kita dilindungi, maupun juga ada kehangatan dan sebagainya. Di minggu pertama, suara pembalasan yang berjudul Rumah Doa bagi Segala Bangsa. Tuhan memakai hidup saudara dan saya berdoa bagi keluarga kita, maupun juga komunitas di mana kita berada, untuk kota, bahkan untuk bangsa kita Indonesia. Di suara pengembalaan minggu kedua berjudul Rumah Kediaman Tuhan. Kita suka ada di dalam rumah Tuhan karena ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran dan kasih mesra di dalam rumah Tuhan. Rumah kediaman Tuhan, di mana kita datang kepada Dia menghadap bersama saudara-saudara kita seiman dari berbagai latar belakang. Kita tahu bahwa hanya Dia yang dapat memuaskan hasrat kita. Tentunya dari keluarga kita membangun mesbah, maupun di komunitas, di gereja Tuhan, di mana Tuhan tempatkan gereja lokal,
maupun gereja universal di mana Kristus adalah kepala atas seluruh tubuhnya. Untuk itu kita bersyukur bahwa kita adalah bagian dari rumah kediaman Tuhan. Untuk minggu yang ketiga ini berjudul Fondasi Rumah. Kita akan baca dari teks utama Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kita lihat bahwa rumah, dalam membangun sebuah rumah, tentunya tidak satu hari, tetapi membutuhkan sekian waktu. Dan rumah yang dibangun dengan jerih payah, dengan susah payah, tentunya kita tidak ingin rumah tersebut roboh seketika ataupun roboh ketika badai ataupun goncangan datang terjadi. Namun kita ingin rumah tersebut kokoh, dapat mengantisipasi badai angin hujan yang datang. Namun kita akan lihat bagaimana perbedaannya antara rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Kita lihat bahwa dua-duanya adalah rumah, namun perbedaannya adalah di pondasi. Dan rumah yang terlihat adalah dari luar, pondasi tidak terlihat karena ada di dalam. Sama seperti sebuah tanaman, di mana tanaman yang terlihat adalah yang dari luar, namun ada akar di dalamnya dengan jenis-jenis akar yang ada. Begitu pula sebuah bangunan, sebuah rumah, pondasinya sangat penting sekali. Apakah itu di atas batu atau di atas pasir? Firman Tuhan ini mengungkapkan apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, dari waktu demi waktu, dari minggu ke minggu, yang kita baca secara rutin, ataupun yang kita dengar dari suara pembalaan, ataupun dari khotbah, dimanapun kita berada. Namun kita tidak berhenti hanya mendengar saja, tapi kita merenungkan dan kita melakukannya. Roh Kudus menolong kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Semakin lagi kita mawas diri, pondasi apa dari rumah yang kita bangun saat ini. Apabila pondasi rumah rohani kita tidak berdasarkan kepada kebenaran firman, tidak berdasarkan pada Yesus Kristus Tuhan, maka bangunan tersebut semegah apapun, seindah apapun dari luar, suatu hari akan roboh, tidak akan tahan menghadap ujian kehidupan ini. Dalam konteks ini, ada angin melanda, ada hujan, datanglah banjir. Apa yang terjadi ini bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan kita. Karena permasalahan-permasalahan yang ada, bukan karena kita bermasalah, tetapi masalah-masalah yang datang mengetuk di depan pintu kita. Namun orang yang sungguh-sungguh melakukan firman, berdiri di atas batu karang, maka ia tidak akan goyah, karena dia adalah pelaku firman Tuhan. Kita diperhadapkan pilihan untuk melakukan firman Tuhan atau mendengar dan abaikan begitu saja. Ketika kita diperhadapkan masalah, apakah kita siap rela mengampuni sesuai firman Tuhan? Kita lakukan, maka kita akan tahan uji. Namun ketika permasalahan datang dan kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika Tuhan katakan melayani, saling mengampuni, saling mengasihi, dan kita tidak lakukan, maka kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita sebagai orang percaya tentunya kita ingin rindu mengalami kerajaan surga di bumi seperti di surga. Ada kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, pelihara hati
dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kita lihat bahwa bangunan juga tidak dibangun seperti yang tadi saya katakan, tidak dalam satu hari, tapi melewati waktu yang cukup panjang. Dan juga dengan bahan kualitas yang dipilih, itu sangat menentukan. Dan begitu banyak bagian dari rumah yang dibangun, dan berbagai pekerja yang turut membangun rumah tersebut. Kehidupan kita adalah rumah rohani, bahwa kita membangun mesbah, kita mencari Tuhan, diisi firman Tuhan, sehingga kehidupan kita kuat, berakar di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kehidupan, tekanan, situasi, kondisi yang menerpa, kita mempunyai kekuatan rohani untuk mengambil keputusan, mendapat hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya. Kita tahu kesanggupan kita dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menolong saudara, menolong saya dalam setiap situasi kondisi yang pelik, seburuk apapun. Namun Kristus adalah jawaban. Kita lihat dasar dari bangunan tersebut. Seperti apa fondasi dari bangunan tersebut. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Rasul Paulus, seorang rasul yang Tuhan tetapkan untuk membangun gerejanya Tuhan, dari waktu demi waktu yang terjadi, dari jemaat-jemaat yang dia rintis, dia sadar bahwa semuanya karena kasih karunia Allah. Tuhan percayakan dia maupun sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Fondasi yang benar adalah awal dari perjalanan kebangunan rohani seseorang. Kalau kita lihat bahwa kehidupan seseorang tidak berdasarkan kepada kebenaran yang sejati, maka bangunan tersebut dari luar, rumah tersebut terlihat indah, namun keropos. Untuk itu kita lihat apa yang Rasul Paulus maksudkan, supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan dibangun di atas pengenalan akan Tuhan dengan benar. Kita lihat di ayat 11, ini adalah kuncinya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, ayat 11, tolong digarisbawahi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat aplikasikan ini di dalam hidup pribadi kita, membangun rumah tangga, keluarga, ataupun gereja Tuhan, komunitas tempat kita bekerja, teamwork, dan sebagainya. Kita perhatikan bahwa tidak ada dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia penuh kasih, penuh kuasa, karakter, maupun keilahiannya. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia menanggung segala dosa kita berdasarkan pengorbanan Yesus, karya Yesus, kasihnya, kuasanya. Dan itu menjadi landasan fondasi rumah kehidupan kita ini. Kita perhatikan, apabila tidak berdiri di atas dasar akan Yesus Kristus sebagai fondasi rumah ini, maka ketika menghadapi masalah-masalah ke depan, kita tidak sanggup dan akan roboh. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Di sini kita lihat dari dasar bahan dari bangunan tersebut bisa dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kita lihat jenis dari dasar ini. Ada emas, perak, batu permata yang
kuat menghadapi segala ujian, tes, api sekalipun. Namun kayu, rumput kering atau jerami hanya sedikit terbakar, maka begitu cepat lenyap seketika. Untuk itu, dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun di atas dasar fondasi apa rumah kehidupan rohani kita? Kita harus mengecek. Apabila tidak berdasarkan pada pewahyuan kepada kebenaran firman atas urapan Roh Kudus, maka kehidupan rohani kita, kehidupan yang sangat rapuh. Untuk itu kembali kepada fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus dan pengajarannya. Kita lihat di ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita akan hadapi ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Apabila kita sungguh berdiri di atas batu karang, maka kita percaya kita diluputkannya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita bersyukur kita diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, di mana Tuhan berdiam di dalam bait sucinya. Kita adalah bagian dari bait suci Allah. Dari seluruh tubuh Kristus bersama-sama di dalam rumah Tuhan, kita adalah tempat baiknya, di mana Tuhan bertata, di dalam kumpulan orang-orang percaya, maupun dalam keluarga kita, maupun dalam pribadi kita secara pribadi. Kita bersyukur semua ini karena anugerah Tuhan. Dia berdiam pada zaman perjanjian lama. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mendirikan tabernakel, memesbah, bait, dan sebagainya. Yang Tuhan mau menyatakan, yang sesungguhnya yang aku rindu atau berdiam di dalam kehidupan umatnya, di dalam kumpulan orang percaya, orang kudus, yang sungguh-sungguh Yesus adalah menjadi pusat kehidupannya. Yesus menjadi dasar fondasi. Dia adalah batu penjuru, dasar yang kokoh, yang tidak bisa digeserkan sedikit pun. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Apa yang dunia lihat diukur secara materi, menganggap orang yang hidup di dalam kebenaran sebagai orang yang bodoh. Namun kita yang melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang yang diberkati. Kita adalah orang yang bahagia karena melakukan firman Tuhan. Di ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kepintaran yang kita pakai dari dunia, di mata Tuhan, sebuah kebodohan. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, hikmat dari surga turun. Ada hati yang murni, maupun juga keinginan, maupun untuk menjadi berkat buat sesama kita. Kita yakin percaya hikmat dari atas adalah pemberian dari Allah. Itu akan memberkati umat Tuhan, membawa umatnya lebih dekat kepadanya. Untuk itu hikmat dari dunia dan hikmat dari Allah sangat bertolak belakang. Untuk itu kita belajar menggantungkan hidup kita kepada hikmat Tuhan, mengambil keputusan di mana kita harus berkarir, ataupun dalam berumah tangga, ataupun di dalam komunitas orang percaya. Apapun keputusan yang harus kita ambil dalam usaha, pekerjaan, kita mencari Tuhan, mencari perkenanannya, mencari wajahnya dan jalan-jalannya. Dia sendiri yang meluruskan jalan kita. Kalau kita mau akui dia dalam segala laku kita, sesuai Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita lanjut di ayat 21.
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kita tidak ada satupun hal yang bisa kita megahkan kecuali Kristus yang ada di dalam hidup kita. Hendaklah kita bermegah bukan karena kepintaran, pengalaman, kehebatan, latar belakang kita, namun kita sadari semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia segala kemuliaan, hormat untuk selama-lamanya. Kita lihat di Matius 16:18, fondasi dari rumah Tuhan, fondasi dari rumah rohani kita, kehidupan kita, Kristus, Dia adalah batu karang. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setiap rumah Tuhan, gereja Tuhan, yang fondasi yaitu Kristus adalah sentral, adalah batu penjuru, maka kita percaya, maka gereja Tuhan tersebut memberitakan keselamatan, menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang datang mencari Tuhan, mereka temukan Tuhan. Untuk itu rumah Tuhan, gereja Tuhan menjadi mercusuar, sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ketika orang-orang merana, depresi, dalam kondisi yang terpuruk, mereka menemukan yaitu titik terang yang bercahaya, dan Kristus yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Untuk itu, sebagai orang percaya, bagian dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan, kita harus memawas diri untuk apa yang kita ajarkan tidak boleh bergeser dari kebenaran firman Tuhan, tidak boleh sedikit pun menyimpang dari apa yang Yesus telah ajarkan. Semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kita lanjut, kita akan lihat di Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sadari rumah ini adalah milik Tuhan. Kita adalah bejana tanah liat di tangan penjunan. Tuhan, bentuklah aku, jadikan aku menurut rencanamu, sehingga aku dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kemuliaannya, untuk melakukan pekerjaan baik, sehingga lewat hidup kita orang mengenal Kristus. Lewat kehidupan kita orang mengalami kasih kuasa Tuhan. Doa yang kita naikkan, pertolongan yang kita ulurkan, apa saja yang bisa kita lakukan untuk sesama kita, kita lakukan seperti untuk Tuhan Yesus. Kita yakin percaya jeripaya kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kehidupan kita bukan untuk diri kita, tapi untuk sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memakai hidup saudara dan saya sebagai garam dan terang bagi sesama kita. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2, Yesus Kristus batu penjuru. 1 Petrus pasal 2 ayat 1, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita buang, karena semua itu adalah pekerjaan dari iblis. Kita tidak mau menjadi pijakan bagi iblis bekerja, memakai kita menjadi senjata kelaliman. Namun kita serahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Kita lihat fondasi rumah kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, kebenarannya. Ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita bersyukur, kita dibimbing dari langkah demi langkah, sehingga bangunan fondasi itu dibangun di atasnya
sehingga kita menjadi bangunan Allah yang memuliakan nama Tuhan. Ayat 3, jadi kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesus Kristus yang disalibkan, yang tergantung di kayu salib, menanggung semua dosa umat manusia yang dibuang oleh manusia, namun ia dipilih oleh Allah, dan dia maupun nama di atas segala nama yang Tuhan Yesus, di mana hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Untuk itu kita bersyukur hidup kita oleh anugerahnya. Biarlah kita juga sadari bahwa kita adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bahwa kehidupan orang percaya yang disusun sedemikian sehingga kita dapat merepresentasikan, yaitu kasih dan kuasa Tuhan bagi dunia yang menderita maupun dalam kegelapan maupun dalam menuju kebinasaan, tapi lewat kehidupan orang percaya sehingga kita menunjukkan pada dunia jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Kita lihat di ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita bersyukur di dalam nama Yesus kita berseru pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hal keuangan, kesehatan, masa depan anak, rumah tangga, maupun konflik-konflik di dalam hubungan. Yesus kasih kuasanya memulihkan semuanya itu. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Kita lihat bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, kita semakin cinta Yesus, kita sadar bahwa hidup kita telah diselamatkan olehnya. Namun orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka dia akan berdalih mencari 1000 alasan untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Sekalipun dia mengaku dia seorang Kristen, seorang percaya, namun kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, dia membangun rumahnya di atas fondasi, yaitu pasir. Seperti awal dari pembacaan Alkitab, bahwa rumah kita dibangun di atas fondasi dasar yang tepat, yaitu dasar yang teguh, yaitu batu karang, Yesus Kristus sendiri. Kita lihat di ayat 9 dan 10 sebagai ayat penutup. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Identitas kita jelas, fondasi rumah yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang. Maka di dalam perjalanan hidup kita, kita sadari identitas kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa yang Yesus telah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, itu yang kita sampaikan, kita saksikan, di mana kehidupan kita adalah saksi yang hidup dan bersaksi akan siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dahulu tersesat,
dahulu kita buta, namun sekarang kita sudah melihat bahwa kasih Allah telah dicurahkan dan kita sudah menerima kasih tersebut. Ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup kita semua. Untuk itu, mari kita lebih lagi mengecek sampai di mana fondasi rumah kehidupan kita. Apabila tidak berdasarkan pada kebenaran firman, pada Yesus Kristus pribadi, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak bahagia, yang sia-sia, karena tidak melakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, karena itu adalah fondasi rumah. Orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Mari kita berdoa. Bapa, mantrakan firman Tuhan dalam hidup kami. Seberapa banyak firman yang kami baca, yang kami dengar, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, seperti orang yang membangun rumah di atas dasar, yaitu batu karang. Fondasi rumah kami sangat menentukan perkembangan kehidupan kami dalam menghasilkan buah-buah di dalam pelayanan, di dalam pertobatan, di dalam karakter buah Roh Kudus Engkau berkarya. Terima kasih Bapa, bagi yang susah hati saat ini Tuhan hibur, berikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagi yang sakit, Tuhan penyembuhnya. Bagi yang terikat supaya dilepaskan di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Masalah yang ada, kami percaya Allah kami lebih besar dari semua yang ada. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus ajar kami untuk sungguh-sungguh dengar-dengaran, menjadi taat, melakukan setiap firman Tuhan. Roh Kudus menolong, memampukan kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintah, berkati seluruh jajaran yang ada sampai ke tingkat daerah dimanapun berada. Tuhan berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia. Biarlah kami anak-anak Tuhan sebagai garam dan terang bagi dunia. Terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Bapa. Saat ini saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, kasih-Nya yang sempurna, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang saudara yang tinggal di Surabaya maupun di kota sekitarnya, apabila belum ada jemaat tetap dimanapun, supaya dapat bergabung ataupun datang beribadah bersama kami di Golden City Mall, Cornerstone Faith Church, Jalan Wahab Siamin, dekat Majen Sungkono, setiap hari Minggu jam 10 pagi di Jalan Wahab Siamin, dekat Majen Sungkono. Tuhan Yesus memberkati.